Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Pak Imam di Taman Matematika. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bersama mengenai pecahan. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang pecahan senilai dan cara menyederhanakan pecahan. Sudah siap semuanya? Oke, kita lanjut ya. Untuk yang pertama, yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan gambar berikut. Terdapat bolu rasa coklat yang dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Tentunya, masing-masing bagian mempunyai nilai 1/2. Kemudian, bolu rasa keju yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dan tentunya, masing-masing bagian bolu rasa keju senilai 1/4. Kemudian kita ambil 1 bagian bolu rasa coklat dan 2 bagian bolu rasa keju. Karena kita ambil 1 bagian dari 2 bagian bolu rasa coklat, maka nilai dari 1 bagian adalah 1/2. Dan kita ambil 2 bagian bolu rasa keju dari 4 bagian, maka nilai 2 bagian tersebut adalah 2/4. Nah, kalau kita perhatikan, besar 1 bagian bolu rasa keju dan 2 bagian bolu rasa coklat adalah sama. Maka 1/2 sama dengan 2/4. Ini ya. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4. Sampai sini bisa difahami? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Untuk selanjutnya yaitu cara menentukan pecahan yang senilai. Untuk cara yang pertama yaitu membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dan untuk cara yang kedua yaitu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 9/2. Penyelesaiannya adalah, untuk cara yang pertama, kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, di sini kita bagi dengan 3. Pembilang dan penyebut dibagi dengan 3. Pembilangnya adalah 9, penyebutnya adalah 12. Maka 9 dibagi 3 sama dengan 3, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ingat ya, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama.
kenapa tidak dibagi dengan angka 2, 5, 4, atau yang lainnya? Karena kalau 9 kita bagi dengan 2, maka hasilnya bukan bilangan bulat. Tentunya kita cari bilangan yang dapat membagi dua bilangan tersebut yang hasilnya bilangan bulat. Bisa difahami? Nah, untuk penyelesaian yang kedua, yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, untuk cara yang kedua, yaitu 9/12 dikali dengan 2/2. Ya. 9 dikali 2 sama dengan 18. 12 dikali 2 sama dengan 24. Di sini pembilang dan penyebut dikali 2. Kalau pembilang dikali 2, penyebut juga dikali 2. Ya, karena di sini cara menentukan pecahan yang senilai yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi, tidak boleh mengalihkan dengan bilangan yang berbeda. Kalau pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga harus dikali 2. Di sini pembilang dan penyebut dikali 3. Nah, 9 dikali 3 sama dengan 27. 12 dikali 3 sama dengan 36. Sampai sini bisa difahami? Jadi, pecahan yang senilai dengan 9/12 adalah 3/4, 18/24, 27/36, dan seterusnya. Ya. Kalau kita ingin mencari lebih dari 3, tinggal mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kalau pembilang kita kalikan 4, penyebut juga harus dikalikan 4. Pembilang dikalikan 5, penyebut juga harus dikalikan 5, dan seterusnya. Bisa difahami? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh yang pertama yaitu 2/3 sama dengan titik-titik per 12. Untuk yang kedua yaitu 15/20 sama dengan titik-titik per 4. Isilah titik-titik pada pecahan di atas dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan tersebut menjadi pecahan yang senilai. Nah, penyelesaiannya adalah 2/3 sama dengan 2/3 sama dengan titik-titik 12. Di sini kita akan menggunakan cara 1 atau cara 2. Mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama supaya hasilnya titik-titik per 12. Nah, karena hasilnya penyebutnya lebih besar daripada soal, maka kita kalikan dengan bilangan yang sama. Sampai sini bisa difahami? Oke. Nah, karena di sini hasilnya adalah 12, maka 3 dikali berapa yang hasilnya 12? Nah, di sini adalah 3 dikali 4.
Kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4 ya. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/3 sama dengan 8/12. Bisa difahami? Untuk soal selanjutnya yaitu 15/20 titik-titik per 4. Kira-kira menggunakan cara 1 atau cara 2 ya? Nah, di sini kebalikannya. Karena hasilnya lebih kecil daripada soal, maksudnya karena hasilnya penyebutnya lebih kecil daripada soal, maka sudah tentu dibagi ya. Nah, kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kira-kira dibagi berapa ya? 20 supaya hasilnya 4. Ayo bagi berapa? Dibagi 5. Betul ya? 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi 2/3 senilai dengan 8/12. 15/20 senilai dengan 3/4. Bisa difahami? Kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk yang kedua yaitu menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Nah, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak bisa dibagi lagi ya. Caranya sama persis dengan mencari pecahan yang senilai dengan menggunakan cara 2, yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Cuma di sini ada tambahannya ya. Hingga keduanya tidak bisa dibagi lagi. Oke, kita lanjut. Contoh, tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari 20/30. Nah, penyelesaiannya adalah 20/30 kita bagi dengan bilangan yang sama. Di sini Pak Imam ambil contoh dibagi dengan angka 2. 20 dibagi 2, 30 juga harus dibagi 2. Sama dengan 10/15. Ya. Pada slide sebelumnya disebutkan bahwa membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak bisa dibagi lagi. Nah, di sini 10/15 bisa dibagi lagi atau tidak ya? Betul, bisa ya. 10/15 bisa kita sederhanakan lagi, yaitu dengan dibagi 5. Nah, kalau 10 dibagi 5, 15 juga harus dibagi 5. Hasilnya sama dengan 2/3. Atau bisa juga dengan cara berikut ini. 20/30 dibagi dengan 10, dibagi dengan 10. Boleh ya, langsung dibagi dengan 10 juga boleh ya. Hasilnya sama dengan 2/3. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20/30 adalah 2/3. Bisa difahami? Oke, kita lanjut.
Silakan untuk mencoba mengerjakan soal berikut ini. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Untuk yang kedua, tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari pecahan berikut.